di mana kita masih membahas tentang protozoa atau protista mirip hewan. Kemarin kita sudah membahas tentang dua jenis dari kingdom protista, yaitu tentang protozoa. Kemarin sudah kita bahas yang pertama ada Rhizopoda, kemudian ada Flagellata. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang ketiga, Ciliata dan Sporozoa. Untuk Ciliata sendiri, nama lainnya yaitu Ciliopora. Ciri-ciri dari jenis yang termasuk dalam Ciliata, yang pertama adanya rambut getar atau cilia, baik merata di seluruh permukaan tubuh ataupun pada bagian-bagian tertentu. Kemudian yang kedua, habitatnya, hidupnya di lingkungan perairan, yaitu air tawar dan juga air laut. Kemudian ada beberapa bentuk yang sering dijumpai. Salah satunya yang kita kenal yaitu yang seperti sandal. Ini namanya adalah Paramecium caudatum. Salah satu contoh dari Ciliata. Untuk Paramecium caudatum sendiri di sini memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Kemudian mempunyai dua vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil, di mana vakuola kontraktil ini nanti fungsinya sebagai alat pengatur atau osmoregulasi. Di sini ada gambar Paramecium caudatum, ada cilia atau rambut getar di sepanjang tubuhnya atau di bagian-bagian tubuhnya di seluruh permukaan. Kemudian selanjutnya juga ada masih membahas tentang Paramecium caudatum, hanya saja tentang reproduksinya, yaitu dua macam, bisa aseksual dan juga seksual. Untuk aseksualnya melalui pembelahan biner, dan untuk seksualnya dengan cara konjugasi. Nah, di sini ada bagan tentang konjugasi paramecium. Di sini kita lihat bahwa paramecium berdekatan, kemudian saling menempelkan bagian mulutnya. Kemudian mikronukleusnya membelah menjadi 4, sedangkan makronukleusnya menghilang. Di mana 3 mikronukleusnya ketika lenyap, 1 mikronukleus akan membelah menjadi 2 dengan ukuran yang berbeda. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Untuk mikronukleus yang kecil dipertukarkan antara 2 paramecium. Di sini dipertukarkan antara 2 paramecium, di mana nanti menghasilkan zigot nukleus. Dan setelah itu paramecium di sini kembali memisah. Selanjutnya, zigot nukleus akan membelah 3 kali berturut-turut, menghasilkan 8 inti baru. 3 inti lenyap, 4 inti bergabung menjadi makronukleus dan 1 inti menjadi mikronukleus.
Nah, pada akhirnya di sini nanti paramecium akan membelah 2 kali berturut-turut sehingga akan menghasilkan 4 paramecium baru. Di sini sudah cukup jelas. Kemudian untuk yang terakhir yaitu jenis yang sporozoa. Ada banyak cirinya juga, tetapi cukup singkat. Di sini untuk sporozoa itu tidak memiliki alat gerak khusus, tidak punya flagel, tidak punya silia, tidak punya alat gerak khusus, tetapi hanya mengubah-ubah posisi tubuhnya saja. Kemudian kebanyakan anggotanya di sini parasit pada hewan dan manusia. Nah, contoh dari sporozoa yaitu Plasmodium yang biasanya hidup pada sel darah merah yang menyebabkan penyakit malaria. Di sini ada siklusnya, siklus hidup dari Plasmodium. Yang pertama, dimulai dari seekor nyamuk Anopheles menghisap darah secara otomatis, juga akan mengeluarkan zat antikoagulan yang fungsinya menjaga agar darah tidak membeku, dan bersamaan dengan zat antikoagulan tersebut keluarlah sporosit dan masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian bersama aliran darah sampailah sporosit tersebut pada hati, di mana tahapan ini disebut dengan tahapan eksoeritrositer. Kemudian setelah kira-kira 3 hari atau 48 jam, sporozoid tersebut akan pindah dari hati, kemudian menginfeksi sel darah merah. Tahapan ini disebut dengan eritrositer, di mana sporozoid yang ada di dalam sel darah merah biasa disebut dengan tropozoid. Dari satu tropozoid akan membelah menghasilkan 6 sampai 36 merozoid. Setelah sel darah merah pecah, merozoid mencari sel darah merah baru. Kejadian ini akan berulang terus-menerus. Sekali dalam waktu singkat dalam tubuh terdapat banyak sekali merozoid. Jadi akan menjadi banyak nanti merozoidnya. Nah, bersamaan dengan inilah maka timbul rasa kedinginan, tetapi juga demam atau panas. Setelah beberapa waktu, merozoid tersebut akan menjadi gametosit. Akan menjadi gametosit. Di lain sisi, ketika ada penghisapan dari nyamuk ke darah manusia, maka di dalam tubuh nyamuk sendiri, gametosit tersebut akan berubah menjadi mikrogamet atau gamet jantan dan makrogamet, gamet betina, di mana ini nanti ketika melebur jadi satu maka akan terbentuklah zigot. Zigot tersebut akan menjadi ooginet yang bentuknya seperti cacing dan menerobos dinding usus. Kemudian akan membulat menjadi ookista. Dari ookista ini akan menghasilkan beribu-ribu sporozoid kembali, kemudian akan tersampaikan melalui kelenjar liur nyamuk, dan siklus ini akan terus berulang. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.